Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, munculnya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Maka oleh karenanya, marilah kita bahas tentang Dajjal lebih luas, mulai dari masa-masa kecilnya, masa pengembaraannya, sampai pada akhirnya dia menjadi penguasa dunia yang banyak pengikutnya. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, telah diketahui oleh orang banyak, merupakan warisan cerita turun-temurun di Palestina maupun di Syam, bahwa pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil bernama Samirah, pernah lahir seorang anak laki-laki yang cacat mata kanannya. Ayahnya berbadan besar, tinggi lagi gemuk. Dia adalah seorang laki-laki yang terlahir dari hasil perzinaan seorang lelaki dengan mahramnya. Ibunya pun seorang perempuan yang sangat gemuk, yang mempunyai payudara yang sangat besar. Dia juga seorang wanita yang terlahir dari hasil perzinahan seorang lelaki dengan mahramnya. Sampai 30 tahun lamanya mereka berumah tangga, belum juga mendapatkan anak. Pada suatu malam yang dingin, angin keras bertiup, badai salju, dan hujan lebat pun turun. Pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi pujaan mereka. Setan yang disembah oleh penduduk desa Samirah berkata melalui patung itu, supaya mereka semakin yakin bahwa patung itulah yang berkata demikian. Iblis langat itu menyuruh suami istri itu untuk menyembah seekor sapi betina yang gemuk, lalu dipersembahkan di hadapan patung pujaan, dan sesudah itu mereka tidak boleh masuk sepanjang malam. Akhirnya setelah itu, mereka punya anak yang mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda dengan sifat-sifat anak-anak pada umumnya, yang dimana anak itu cacat mata kanannya. Anak itu hanya bisa bergerak beberapa kali kemudian diam seperti orang lumpuh. Ia tidak menetek pada ibunya sehingga air susu ibunya selalu tertahan, dan pada akhirnya ibu itu menjadi sakit. Anak itu hanya diberi minum susu kambing, tetapi setelah minum ia tidur lagi. Demikian seterusnya. Memang tepat hal ini seperti apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, bahwa matanya selalu tertidur tetapi hatinya terjaga. Betul-betul anak itu mendatangkan bencana bagi ibunya sejak kecil. Suami istri itu mengira bahwa anaknya dikutuk oleh dewa pujaan mereka. Mereka membuat sesajen untuk dewa mereka, tetapi sia-sia saja. Anak itu tetap saja lumpuh seperti biasa. Keadaan yang demikian itu terus berjalan sampai anak itu berumur 4 tahun. Sehingga pada suatu malam, ketika malam hening, kedua orang tuanya sedang tertidur nyenyak, anak itu bergerak merangkak, kemudian dia berdiri dan berjalan kaki pelan-pelan, dituntun oleh jin syaitan laknatullah. Karena syaitan punya perhitungan untuk membuat kejutan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Syaitan menidurkan anak itu di dekat patung pujaan supaya dianggap sesuatu yang luar biasa oleh umatnya. Kemudian ayah dan ibunya terbangun, tetapi anak kesayangannya itu telah tiada. Mereka susah, mereka cari ke sana kemari, dijumpainya anaknya sudah tidur di pangkuan Tuhan. Tetangganya semua diberitahu, mereka ribut dan keheranan. Setan menjadi senang karena tipu dayanya berhasil dengan baik. Pura tempat pemujaan menjadi ramai dikunjungi orang, sehingga orang-orang musyrik bodoh itu mengambil berkah dari anak langka itu. Berita itu segera sampai ke telinga penguasa yang dipertuankan didengeri Samirah. Kepala kabilah itu pun datang ke tempat kejadian. Dia menuduh ayah anak itu yang membawa anaknya kepada patung pujaan untuk membuat kejutan. Tetapi ayah itu tetap bertahan karena memang tidak benar dia yang membawa anaknya ke tempat itu. Maka kepala kabilah itu pun menangkap lelaki itu dengan tuduhan penipuan. Lelaki sial itu didera yang memaksanya harus mengatakan iya meskipun batinnya menolak. Maha benar Rasulullah SAW yang bersabda bahwa anak itu banyak mendatangkan malapetaka bagi ibu bapaknya, sedikit senangnya. Kemudian anak itu diambil oleh kepala kabilah dan dipeliharalah di rumahnya. Dia diberikan nama Samiri
karena ia adalah anak desa Samirah asli, bukan anak dewa, sebagaimana anggapan sebagian orang-orang musyrik ketika itu. Setahun lamanya anak itu dipelihara di rumah Raja Kabilah. Akhirnya Allah berkenan menurunkan bencana alam besar buat penduduk negeri itu karena maksiat merajalela. Perzinaan dan homoseksual serta lesbian ditambah lagi dengan segala macam perbuatan durjana menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Lalu Jibril diperintah menyelamatkan anak ajaib yang belum berdosa itu ke sebuah pulau yang sangat jauh, yaitu di Laut Yaman. Pulau itulah yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Jaziratul Thu'ban wa Dabbatil Halba, yaitu pulau ular dan binatang berbulu lebat. Kemudian Jibril memendam seluruh penduduk yang durhaka itu ke dalam tanah, sebagaimana beliau memendam kaum Nabi Lut yang durhaka dahulu. Karena anak itu belum punya dosa, maka Allah menyelamatkannya. Jibril lah yang ditugaskan untuk melayani segala kebutuhan hidupnya setiap hari. Dengan rasa kasihan, Jibril melayani kebutuhan hidup anak itu. Beliau datang ketika anak itu sedang tertidur, kemudian langsung pergi, sehingga anak itu tidak pernah melihat malaikat Jibril sekalipun. Kemudian yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi anak itu dari segala macam bahaya adalah seekor ular besar yang buta, dituntun oleh seekor binatang berbulu tebal yang seandainya dia tidak berjalan, orang tidak akan tahu mana depan dan mana belakangnya. Pulau itu terpisah dari pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Pulau itu sendiri ditumbuhi oleh bunga-bungaan yang indah, pohon-pohon apel kuning dan pohon-pohon lainnya. Hawanya sangat nyaman. Di situ juga ada burung-burung yang beraneka ragam macamnya. Waktu terus berjalan sehingga akhirnya anak itu berusia 8 tahun. Dia pun mulai membuka matanya lama-lama untuk menikmati keindahan alam sekitarnya. Ia bangun dan berjalan-jalan mengenali alam lingkungannya, sehingga bertemulah ia dengan binatang berbulu tebal yang selalu menjaganya tanpa dia sadari. Binatang itu dijadikan oleh Allah pandai bicara. Kemudian binatang itu mengajaknya untuk melihat panel batu bertulis. Binatang itu mengajarnya membaca huruf-huruf Arab yang telah ditulis oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada panel-panel itu bertulis kalimat-kalimat suci akidah Islam. Yang pertama bertulis, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Yang kedua bertulis, Allahu ahad, la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian pada yang ketiga bertulis, yang artinya, kamu dipelihara oleh Jibril, maka jangan kamu mengkhianati janjimu dengan Allah. Yang keempat bertulis yang artinya, hanya kamu saja yang ada di pulau ini. Kemudian pada batu yang kelima bertulis yang artinya, makanlah dan nikmatilah makanan pemberian Allah ini sekehendakmu. Tidurlah kamu sesuka hatimu. Sembahlah Allah bagaimanapun keadaanmu. Bertasbih dengan puji-pujiannya. Allah yang menjadi Raja, Allah yang Maha Esa, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan anak. Allah Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Agung, lagi Maha Raja. Kemudian pada batu yang keenam bertulis yang artinya, wahai anak kecil, jadilah kamu anak masa kini di pulau ini. Jangan kamu menjadi anak masa lampau pada zaman apapun. Kemudian pada batu ketujuh bertulis yang artinya, tidak ada kitab bagimu kecuali kitab yang dibawa oleh Nabi terakhir Muhammad SAW. Kalau kamu percaya kepadanya, maka kamu akan menjadi manusia masa depan yang mukmin dan yakin kepada Allah. Kalau kamu menentangnya, maka kamu akan mendapatkan siksaan. Sesungguhnya kamu berada di antara dua masa Nabi yang berserah diri kepada Allah. Bahkan seluruh Nabi berserah diri kepada Allah. Kalau kamu yakin kepada apa yang kami yakini, maka Allah akan memudahkan bagimu untuk meyakini Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus pada bangsa yang buta huruf, tidak mengenal kitab-kitab Allah, dan akan hijrah ke daerah yang sumur banyak mata airnya dan ditumbuhi pohon-pohon kurma yang banyak. Kalau kamu tidak percaya padanya, maka hatimu akan tertutup tabir hitam dan tidak akan dapat melihat cahaya petunjuk. Hanya akan melihat dirimu saja seperti iblis
yang terkutuk mendiami segitiga bermuda itu, dan kamu akan menjadi teman dekatnya. Alangkah jeleknya berteman dengan makhluk terlaknat itu. Wahai anak muda, berimanlah kamu kepada Allah, malaikatnya, dan juga kepada Rasulnya. Kalau tidak, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka, akan bersama dengan orang-orang yang mendustakan Nabi yang jujur itu. Tempat hijrah beliau adalah tanah yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan banyak mata airnya. Haram atasmu memasuki negeri Makkah yang mulia itu. Juga kamu tidak boleh memasuki tanah Qudsi yang dikunjungi oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Demikian ringkasan dan kesimpulan isi nasihat yang bertulis pada batu ketujuh, yang merupakan batu terbesar lagi indah. Di situ juga terdapat tanah berwarna yang menjadi tinta malaikat Jibril menulis kalimat-kalimat suci itu. Di situ pula ia menemukan potongan batu indah yang bertuliskan firman Allah sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Quran Surah Al-Isra ayat 15. Kelihatan jelas bahwa tanah tinta Jibril itu bukan sembarang tanah. Hanya Allah yang mengetahui dari mana asalnya. Sisanya masih tinggal kira-kira 5 mud untuk ukuran anak itu, atau 3 mud untuk ukuran tapak tangan orang dewasa. Lalu binatang istimewa itu menerangkan dan berkata kepadanya, kamu memang bebas menentukan pilihanmu, tapi ingat, kalau kamu mau berbuat baik, maka kamu akan menjadi raja penguasa dunia yang sangat adil dan bijaksana, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kamu mengikuti kehendak nafsumu lalu kamu jahat, maka kamu pun akan menjadi raja yang jahat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang itulah yang bernama Jassasah, yang artinya yang selalu menyelidiki, karena memang Jassasahlah yang selalu menemani Dajjal ketika kecilnya. Jassasah selalu mengingatkan Dajjal untuk menuju jalan yang benar, akan tetapi Dajjal kecil semakin sombong dan congkak. Wallahu a'lam bishawab.